Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Firmanul. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistika Dasar yang beranggotakan Afa Hanania, Hermalia Triana, dan Olivia Octaviara. Di sini kami akan menyampaikan hasil tugas kami, yaitu menguji nilai Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Boleh ditampilkan share screen soalnya, Liv? Ya, udah. Untuk tugas statistika dasar menguji Chi-square menggunakan SPSS, di sini ada soal yaitu koordinator program studi pada suatu universitas X ingin mengetahui adakah hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Untuk mengukur atau memperoleh data variabel gender dan variabel keinginan cita-cita tersebut, Korprodi membagikan kuesioner atau angket kepada 30 orang mahasiswa dalam satu angkatan. Adapun bentuk kuesioner penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada pertanyaan kuesioner variabel gender mahasiswa. Bentuk pertanyaannya adalah, apakah Anda yang mengisi kuesioner ini adalah mahasiswa atau mahasiswi? Adapun pilihan jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu ada pilihan untuk jawaban mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, untuk pertanyaan kuesioner keinginan cita-cita menjadi PNS atau bukan PNS, bentuk pertanyaannya adalah, apakah Anda bercita-cita menjadi PNS atau bukan PNS? Adapun pilihan jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu ada pilihan untuk jawaban PNS dan bukan PNS. Kriteria atau kategori skor jawaban responden atas kuesioner penelitian di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk variabel gender, jika responden menjawab mahasiswa, maka diberi skor 1, artinya responden bergender laki-laki. Sementara, jika responden menjawab mahasiswi, maka diberi skor 2, artinya responden bergender perempuan. Yang kedua, untuk variabel cita-cita menjadi PNS, jika responden menjawab PNS, maka diberi skor 1, artinya responden bercita-cita menjadi PNS. Sementara, jika responden menjawab bukan PNS, maka diberi skor 2, artinya responden bercita-cita menjadi bukan PNS. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Korprodi, didapatkan ringkasan data jawaban dari responden adalah sebagai berikut. Untuk mahasiswa yang berkeinginan untuk menjadi PNS ada sebanyak 5 responden, dan untuk bukan PNS ada 11 responden. Jumlah mahasiswanya yaitu sebanyak 16 orang. Untuk mahasiswi yang bercita-cita menjadi PNS ada 6 responden dan bercita-cita menjadi bukan PNS ada 8 responden. Untuk jumlah mahasiswi dalam satu angkatan tersebut ada 14 orang. Kemudian di total dari jumlah mahasiswa dan mahasiswinya didapatkan bahwa banyaknya responden yaitu ada 30 orang. Boleh tolong di-scroll? Untuk rincian data dari jawaban 30 orang responden tersebut ada pada tabel di bawah ini. Untuk responden pertama, itu bisa dilihat skornya 1, artinya dia adalah seorang mahasiswa, yaitu bergender laki-laki. Dan skor pada kolom keinginan cita-citanya itu 1, artinya dia berkeinginan menjadi seorang PNS. Loncat ke responden nomor 3, di sini gendernya yaitu skor 2, artinya dia berjenis kelamin atau bergendernya perempuan, dia seorang mahasiswi. Kemudian skor pada keinginan cita-citanya yaitu 2, artinya dia tidak bercita-cita menjadi PNS. Begitu selanjutnya pada responden 1 sampai dengan 30. Untuk skor pertama pada kolom gender, artinya dia adalah seorang mahasiswa bergender laki-laki, dan skor 2 untuk mahasiswi bergender perempuan. Untuk kolom berkeinginan cita-cita menjadi PNS atau bukan, jika skornya 1, artinya dia berkeinginan menjadi PNS. Tapi jika skornya 2, dia artinya tidak bercita-cita menjadi PNS. Untuk rumusan hipotesis penelitiannya, untuk hipotesis awal, itu tidak ada hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Untuk hipotesis alternatifnya, ada hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Boleh tolong di-scroll?
Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Chi-square ini, menurut Singgi Santoso pada tahun 2014, pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam uji Chi-square dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tabel output Chi-square test dari hasil olah data SPSS dengan cara membandingkan antara nilai asumsik dengan batas kritis, yakni 0,05, atau dengan membandingkan nilai Chi-square hitung dengan nilai Chi-square tabel pada signifikansi 5%. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan cara yaitu dengan membandingkan antara nilai asumsik dengan batas kritis yakni 0,05 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai asumsik, itu jika nilai asumsiknya kurang dari 0,5, artinya H0 diterima dan HO-nya ditolak, dan HA-nya diterima. Namun jika nilai asumsiknya lebih besar daripada 0,5, artinya H0 diterima dan HA-nya ditolak. Untuk pengolahan datanya bisa diteruskan oleh Olive. Silakan, Olive. Baik, terima kasih Arfa. Untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke pengolahan datanya. Nah, sebelum kita mengolah data pada aplikasi SPSS-nya, alangkah baiknya kita input terlebih dahulu data dari keinginan cita-cita mahasiswa di salah satu program studi Universitas X ke dalam aplikasi Excel-nya, yaitu untuk data yang ini. Nah, kemudian kita beralih ke Excel. Nah, di sini sudah tersedia untuk data keinginan cita-cita mahasiswa di salah satu program studi Universitas X. Nah, di sini ada nomor responden yaitu dari 1 sampai ke 30 karena kita ada 30 responden atau 30 jawaban dari mahasiswa-mahasiswinya. Kemudian untuk gendernya juga di sini ada 2 yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan itu untuk mahasiswi dan laki-laki untuk mahasiswa. Kemudian untuk keinginan cita-citanya itu ada PNS dan juga bukan PNS. Nah, untuk keinginan cita-cita di sini untuk PNS itu bernilai 1 atau skornya 1. Kemudian untuk bukan PNS skornya adalah 2. Kemudian untuk gendernya jika mahasiswa skornya adalah 1 dan jika mahasiswi skornya adalah 2. Nah, di sini sudah tersedia dari responden ke 1 sampai ke 30. Nah, kemudian dari data ini kita beralih ke SPSS. Nah, di sini sudah ditampilkan yaitu tampilan awal dari SPSS. Nah, untuk SPSS yang kami gunakan saat ini adalah SPSS versi yang 25 untuk laptop dengan 66 bit. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan sebelum pengolahan data, kita beralih ke variabel view. Nah, di sini adalah kita menginput variabelnya. Untuk variabel yang pertama, sesuai dengan data yang kita punya, itu ada gender dan juga keinginan cita-cita. Nah, yang pertama kita tulis dulu untuk variabel gendernya. Untuk menulis namanya ini kita hanya perlu menulis untuk inisialnya saja. Jadi di sini kita gunakan G. Artinya yaitu gender. Nah, gendernya kita tulis di bagian labelnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke value-nya. Di sini untuk value-nya untuk skor 1 itu ada mahasiswa. Lalu kita tambahkan. Nah, untuk value yang kedua yaitu skornya 2 dengan labelnya adalah mahasiswi. Lalu kita tambahkan. Nah, jika sudah semua, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk value-nya dari variabel gender. Nah, untuk yang kedua itu variabel dari keinginan cita-cita. Kita gunakan inisialnya adalah KC. Keterangannya adalah keinginan cita-cita. Yaitu di bagian gender. Nah, sama juga untuk di bagian value-nya. Gak kuat.
Untuk value-nya, yang pertama, itu ada PNS. Lalu kita tambahkan, untuk skor 2, itu ada bukan PNS. Lalu kita tambahkan, dan jika sudah semua, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya untuk value-nya. Nah, jika sudah semua variabelnya kita input di get variable view ini, lalu kita beralih ke data view-nya. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk kolom pertama, yaitu G artinya gender. Nah, untuk kolom kedua ini KC artinya keinginan cita-cita. Nah, selanjutnya kita input data dari Excel tadi ke SPSS ini, yaitu dengan cara copy paste saja. Nah, kita copy dari data responden ke-1 hingga ke-30. Di kanan, salin atau menggunakan CTRL-C, lalu kita beralih lagi ke SPSS-nya. Di sini kita paste. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, dari responden ke-1 hingga ke-30. Nah, di sini untuk bagian G atau gender, dengan skor 1 artinya adalah mahasiswa, untuk skor 2 artinya adalah mahasiswi. Untuk bagian kolom kelompok cita-cita, untuk skor 1 artinya PNS, dan untuk skor 2 artinya bukan PNS. Nah, jika kita sudah menginput semua datanya ke dalam SPSS ini, lalu kita, untuk menguji chi-square-nya, kita pencet Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Cross Tabs. Nah, di sini adalah penentuan format tabelnya. Untuk gender, kita pilih sebagai bagian dari barisnya. Untuk keinginan cita-cita, itu untuk kolom. Nah, jika sudah, lalu kita klik statistik. Nah, di sini ada pilihan chi-square. Karena kita mau menguji nilai chi-square-nya, kita klik bagian chi-square saja. Jika sudah, lalu kita pencet continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, langsung di sini ditampilkan untuk output dari uji chi-square data keinginan cita-cita mahasiswa di salah satu program studi Universitas X. Nah, dari output ini akan dijelaskan oleh Helmalia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Olive. Ya, jadi ini adalah output dari data yang tadi udah kita olah gitu ya. Di sini bisa kita lihat di bagian paling atas, itu ada case processing summary. Di sini tertulis gender, X keinginan cita-cita, valid, dan ada case missing. Dan di valid itu tertulis ada N-nya itu 30. Jadi valid itu adalah data yang kita gunakan gitu ya, data keseluruhan yang kita gunakan, itu ada 30 data kan tadi. Dan persenannya itu karena kita menggunakan semua data jadinya 100%. Dan di sini itu nggak ada yang missing gitu ya, nggak ada yang terlewat gitu datanya. Jadi N-nya itu 0 dan persenannya juga 0. Dan total datanya, data akhirnya adalah 30. Dengan total persennya itu 100%. Kemudian di sini ada constabulation atau ringkasannya ya. Di sini juga bisa terlihat nih. Kan tadi kita cuma input satu-satu gitu kan, nggak ada ringkasan. Nah, di sini juga bisa langsung terlihat ringkasannya sama di yang kayak awal tadi dijelasin sama Arfa gitu. Di sini terlihat bahwa gender dengan mahasiswa itu yang memilih PNS itu ada 5 orang, kemudian yang bukan PNS itu ada 11 orang. Jadi totalnya itu ada 16. Kemudian dengan gender mahasiswi atau perempuan yang memilih PNS itu ada 6 orang, dan yang bukan PNS itu ada 8 orang. Jadi totalnya itu ada 14 orang. Dan total keseluruhannya itu ada 30 orang. Lanjut ke chi-square testnya, mungkin kita langsung fokus ke bagian person chi-square ya, karena kita di sini kan memakai chi-square. Di bagian asymptotic signifikannya dengan suicide itu, di sini diperoleh hasilnya itu 0,510 gitu.
Mungkin kita bisa balik ke hipotesis perumusan atau penelitian kita di awal, Olive. Nah, ya ini. Tadi kan rumusan hipotesis penelitian dari data ini adalah H0, dengan tidak ada hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Dan ada H alternatif, yaitu ada hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Mungkin bisa langsung ke pengambilan putusannya ya tadi. Nah, tadi kan di nilai outputnya itu dihasilkan nilai asimsiknya itu ya, itu 0,510 kalau tidak salah. Nah, di sini berarti masuk ke poin yang B, yaitu jika nilai asimsiknya itu lebih besar dari 0,05 poin, maka H0-nya diterima dan H alternatifnya itu ditolak. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil olah data ini, bisa di-scroll ke bawah, Lik. Nah, berdasarkan tabel output uji chi-square menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai asimsiknya itu 0,510 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H alternatif ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara gender mahasiswa dengan keinginan cita-cita antara menjadi PNS atau bukan PNS di salah satu program studi Universitas X. Mungkin kita juga bisa lihat ya di kenyataannya juga nggak ada diskriminasi gender gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ataupun mahasiswi dia bisa aja menjadi PNS atau bukan PNS, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.